Pura di Provinsi Bali diketahui bertebaran mulai dari dataran tinggi hingga ke pesisir pantai. Beberapa di antaranya bahkan menjadi landmark paling ikonik di tempat yang berjuluk Pulau Dewata ini. Pura menampilkan gaya arsitektur yang luar biasa dengan pemandangan alam yang eksotis bertebaran di seluruh penjuru Bali. Setiap pura itu adalah tempat yang unik yang memiliki legenda tersendiri. Oleh sebab itu, setidaknya orang-orang meluangkan waktu sekali seumur hidupnya untuk mengunjungi tempat yang sakral tersebut. Berikut adalah 10 pura yang masuk dalam daftar sejarah pura yang melegenda di seluruh Bali. Satu, Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot terletak di Kabupaten Tabanan, mungkin merupakan pura yang paling banyak tampil di kartu pos Bali. Letak pura yang dibangun pada abad ke-15 ini boleh dibilang unik karena berdiri di lepas pantai. Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Pura Dangkayangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Adapun sejarah Pura Tanah Lot Bali Indonesia berdasarkan legenda dikisahkan pada abad ke-15. Begawan Danghyang Dirarte atau dikenal dengan nama Danghyang Dwijendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Dua, Pura Luhur Uluwatu atau Pura Uluwatu merupakan pura yang berada di wilayah Desa Adat Pejatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pura yang terletak di ujung barat daya Pulau Bali, di atas anjungan batu karang yang terjal dan tinggi serta mencorok ke laut ini merupakan pura Satkayangan yang dipercaya oleh orang Hindu sebagai penyangga dari 9 mata angin. Pura Uluwatu pada mulanya digunakan sebagai tempat memuja seorang pendeta suci dari abad ke-11 bernama Empu Kuturan. Ia menurunkan ajaran desa adat dengan segala aturannya. Tiga, Pura Besakih. Pura Besakih adalah sebuah kompleks pura yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Di areal Pura Besakih inilah pertama kalinya tempat diterimanya wahyu Tuhan oleh Yang Resi Markendea, cikal bakal agama Hindu Dharma sekarang di Bali sebagai pusatnya. Ya, Pura Besakih merupakan pusat kegiatan dari seluruh pura yang ada di Bali. Empat, Pura Gua Gajah. Pura Gua Gajah merupakan tempat suci sebagai pusat kegiatan agama Hindu dan Buddha pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa dari abad ke-10 hingga ke-14 Masehi, yakni 400 tahun yang silam. Adapun status situs Gua Gajah sekarang merupakan living monument, berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan atau pura, dan masyarakat menyebutnya sebagai Pura Goa. Lima, Pura Ulundanu Beratan. Pura ini merupakan sebuah candi air besar di Bali, Indonesia. Pura ini digunakan untuk upacara persembahan kepada Dewi Danu, Dewi Air, Danau, dan Sungai. Danau Beratan sendiri merupakan salah satu danau penting dalam hal irigasi. Danau Beratan dikenal sebagai Danau Gunung Suci dan kawasan ini sangat subur, terletak pada ketinggian 1.200 meter serta beriklim sangat dingin.
6. Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul adalah pura Hindu di tengah Pulau Bali, Indonesia, tepatnya di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, yang terkenal dengan air sucinya, di mana orang Hindu Bali mencari air di tempat tersebut, bahkan juga untuk pengelukatan. Pura Tirta Empul dibangun di sekeliling sebuah sumber mata air yang besar pada 962 Masehi selama Wangsa Warmadewa oleh Raja Sri Chandrabaya Singhawarmadewa dari abad ke-10 hingga abad ke-14. Nama pura berasal dari sumber mata air tersebut yang dinamakan Tirta Empul. Mata air itu berasal dari Tukat Pakerisan. 7. Pura atau Candi Gunung Kawi. Pura ini dibangun kira-kira abad ke-11 Masehi pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga pemerintahan anak Wungsu. Raja Udayana merupakan salah satu raja terkenal di Bali yang berasal dari dinasti Warmadewa. Menurut cerita rakyat daerah itu, Candi Gunung Kawi dibuat oleh orang sakti yang bernama Kebo Iwe. Dengan kesaktiannya, konon Kebo Iwe menatahkan kuku-kukunya yang tajam dan kuat pada dinding batu cadas di Tukat Pakerisan itu. Dinding batu cadas tersebut seolah dipahat dengan halus dan baik sehingga membentuk gugusan dinding candi yang indah. 8. Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun merupakan pura paibon atau pedalaman Raja Mengui untuk memuja roh leluhur dari raja-raja yang diwujudkan dengan dibangunnya sebuah gedung paibon serta dibangun pula meru-meru untuk pemujaan dan persembayangan kepada para dewa bagi masyarakat kerajaan Mengui dalam memohon kesejahteraannya. Pura Taman Ayun berlokasi di Kecamatan Mengui, Badung, Bali, Indonesia. Taman ini beserta Pura Taman Ayun merupakan peninggalan bersejarah dari Kerajaan Mengui. 9. Pura Lempuyang. Pura Penataran Agung Lempuyang adalah sebuah pura yang terletak di lereng Gunung Lempuyang di Karangasem, Bali. Pura Penataran Agung Lempuyang dianggap sebagai bagian dari kompleks pura di sekitar Gunung Lempuyang dan salah satunya pura yang sangat dihormati di Bali. Pura Lempuyang adalah bagian dari Sat Kayangan yang merupakan salah satu dari 6 tempat persembayangan paling suci di Bali. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, Pura Lempuyang merupakan titik penting dari pulau ini dan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan spiritual bagi masyarakat Bali secara menyeluruh. Pura Lempuyang luhur mewakili arah timur atau purwa dengan warna putih dan arah ini dikaitkan dengan dewa di Bali yakni Dewa Iswara. 10. Pura Penataran Dalempet. Pura Dalempet kerap menjadi tempat sejumlah balian untuk memohon taksu agar apa yang dijalankan berjalan lancar dan aman. Tak sebatas itu, pemudik yang usahanya berjalan tersendat pun menjadikan Pura Dalempet tempat untuk memohon agar diberikan kemudahan menjalankan roda bisnisnya. Pura Dalempet adalah simbol kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh umat Hindu yang ada di Bali maupun Nusantara. Baik pemirsa, demikianlah 10 pura yang ada di Bali yang patut dikunjungi akan keunikannya dan legenda sejarah yang melatar belakanginya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu sedharma yang berada di seluruh Bali dan di seluruh Nusantara. Akhir kata, saya kreator video Jorotapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam tema yang berbeda dalam video yang lainnya.